Oke, selamat malam ketemu lagi. Kali ini kita mau bahas soal ini. Ya, ada yang tanya rekomendasi printer khusus buat cetak foto untuk usaha rumahan. Ya, jadi ada yang nanya printer yang buat cetak foto. Sebenarnya semua printer itu bisa dipakai untuk cetak foto, terutama printer inkjet yang menggunakan tinta. Jadi kalau teman-teman mau punya printer buat usaha cetak foto di rumah, pakai printer inkjet itu semua bisa dan hasil cetaknya bagus. Tapi ada tapinya ya. Kita coba cek dulu sama Google, kira-kira Google kasih rekomendasi seperti apa. Nah, ini kalau saya ketik di Google, rekomendasi printer khusus untuk cetak foto, ya dia kasih ada 10 merek printer. Ada Fujifilm Instax, ini rasanya bukan ya, ini karena printer kecil buat cetak foto yang instan ya, jadi kita nggak pilih ini. Terus Canon Selfie CP1300 ini juga enggak, ini karena printernya juga ukurannya cuma bisa nyetak ukuran 4R. Terus ada Canon Pixma TS5370, ada Canon Pixma 670, ya ada Epson Picturemate, ya ini untuk cetak di ukuran 4R, jadi memang biasa dipakai untuk cetak khusus foto. Jadi misalnya kita ada acara pernikahan yang teman-teman kalau pernah tahu itu ada, kita boleh kita boleh foto di pada saat acara perkawinan, terus nanti hasil cetaknya langsung kita ambil pas kita mau pulang. Jadi seperti souvenir, yaitu menggunakan printer Epson Picturemate. Terus ada juga si Epson L805, Epson L850 dan juga Canon Pixma Pro 200. Ini semua boleh dibilang sebagai printer untuk kategori cetak foto. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cari yang printernya itu selain bisa cetak foto tapi bisa juga untuk kerja, untuk bisnis, cetak yang lain-lain dan ukuran cetaknya itu A4, ya A4. Saya punya rekomendasi yang lain. Jadi ya, ini yang menurut versi dari saya sebagai berikut. Oke, jadi kalau buat usaha cetak, kita juga mau punya printer yang print scan copy yang multifungsi. Jadi bisa cetak macam-macam, bukan cuma cetak foto doang. Oke, sekarang kita lanjut sebagai berikut. Nah, kalau teman-teman nanti cek ya, ada nggak yang ngasih rekomendasi pakai Canon IP2770? Kalau ada yang ngasih rekomendasi printer ini bagus, hasil cetaknya bagus, tapi boros ya. Masalahnya dia boros. Pakai cartridge tinta ukurannya kecil, tintanya mahal dan juga boros. Jadi saya nggak rekomendasi karena teman-teman pasti tahu ya, kalau kita cetak foto itu pasti pakai tinta warnanya banyak banget. Asli banyak banget. Jadi kalau teman-teman pakai printer Canon IP2770 ini, ya satu cartridge tintanya itu paling cuma bisa cetak 5-7 halaman foto A4. Jadi itu sangat-sangat mahal dan sangat-sangat boros. Apalagi kalau dibilang suruh pakai di modif infus, itu nggak direkomendasi alias cepat rusak. Hasil cetaknya juga akan jelek karena tintanya udah pasti bukan pakai yang original. Karena kita mau main kualitas, jadi kita rekomendasi selalu yang original. Nah, sekarang ini jadi saya ada printer yang saya rekomendasi adalah printer dengan sistem ink tank. Ya, sistem ink tank itu artinya kayak begini ya, printer ink tank. Mana nih, coba kita lihat ya. Nah, ini printer ink tank, jadi printer yang menggunakan sistem tangki tinta. Ya, ada tangki tintanya, ini asli pabrikan. Jadi biaya cetaknya murah, original dan juga garansi. Ya, jadi garansi resmi. Kita maunya yang garansi, kita maunya juga yang original supaya hasil cetaknya juga maksimal. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Nah, ini ada 4 warna ya. Saya rekomendasi pakai 4 warna juga udah bagus sebenarnya. Yang penting apa? Tintanya asli, foto paper pakai yang bermerek yang 230 gram atau kalau misalnya mau lebih tebal pakai silky paper. Buat cetak foto itu hasilnya bagus banget, udah seperti teman-teman cetak di lab digital. Terus yang pasti juga source file atau sumber filenya ini itu harus megapiksel ya, jadi kualitasnya juga harus yang tinggi. Kita nggak bisa mau cetak foto cuma download dari internet terus kita cetak fotonya berharap hasil cetaknya bagus, tajam, nggak bisa ya, karena sumber filenya itu harus megapiksel supaya hasil cetaknya juga bagus. Karena si printer itu tidak bisa mengolah, dia hanya bisa menerima tugas untuk mencetak. Jadi tidak bisa di editing, tidak bisa diolah. Jadi kalau sumber filenya itu jelek ya hasilnya akan
kurang maksimal. Jadi kita harus punya sumber filenya itu yang megapiksel dan rata-rata itu filenya di atas 1 giga. Baru nanti kualitas cetaknya itu tajam, detail, dan kontras warnanya. Ya, jadi syaratnya pakai tinta asli, ori, jadi jangan ngikutin atau misalnya bilang suruh ganti tinta A, B, C, apapun, nggak usah. Ya, pakai tinta asli kalau mau kualitas cetaknya maksimal. Terus ada yang bilang nggak awet, nggak juga, siapa bilang, karena kita pakai tinta asli, itu bisa tahan lama, khusus untuk pemakaian indoor. Ya, kalau kita jemur di outdoor kena matahari ya pasti akan cepat pudar, tapi kita penggunaannya itu untuk di dalam rumah atau indoor. Kalau memang mau nyetak foto atau gambar yang buat di outdoor, teman-teman harus pilih mesin printer yang lain menggunakan jenis tinta eco-solvent atau tinta UV yang memang didesain untuk tahan sinar matahari ya. Jadi beda peruntukannya. Jadi yang kita bahas ini adalah printer rumahan. Jadi kita mau cetak foto, cetak Polaroid, cetak pas foto, mau cetak sertifikat juga bisa. Yang penting berhubungan dengan hasil cetak yang bagus. Nah, sekarang untuk printer inktank ya, ada yang 4 warna. Ini ada beberapa model yang saya kasih rekomendasi di sini adalah yang bentuknya yang fiturnya print, scan, copy, dan juga dia bisa wireless. Yaitu si HP Inktank 415, Canon G3020 dan juga si Epson L3250 ya. Ini harganya mulai dari 2,1 juta. Mulai dari 2,1 jutaan. Ya, terus ini juga Canon G3020 ini harga 2,3 jutaan. Untuk Epson L3250 ini harganya 2,9 juta. Ya, jadi harga ini nanti teman-teman bisa cek lagi karena bisa aja fluktuatif, bisa aja dinamis, berubah tergantung promo dari marketplace atau mungkin pada saat itu lagi ada promo atau enggak, teman-teman bisa cek. Tapi yang pasti kurang lebih estimasi harganya itu seperti ini. Nah, kalau misalnya memang teman-teman mau yang khusus banget ya, khusus banget, teman-teman bisa pilih yang namanya printer dengan 6 warna. Kalau ini kan tadi 4 warna ya, 4 warna itu cyan, magenta, yellow, black. Cyan, yellow, magenta, black. Ini 4 warna. Tapi kalau yang 6 warna ini ada tambahan light cyan atau biru muda dan juga ada light magenta atau merah muda yang lebih muda warnanya. Ya, itu ada tipenya si Epson L805 dan juga si Canon G570 ya. Kita coba lihat di sini si Epson L805 ini tintanya 6 dan pasti juga dia inktank ya. Jadi yang namanya printer buat cetak foto itu udah pasti pakai inktank. Nah, ini tintanya 6 ya. Cyan, magenta, yellow dan black, ada tambahan light cyan dan light magenta. Nah, begitu juga si Canon G570. Ini juga tintanya 6. Teman-teman bisa lihat di sini ya, cyan, magenta, yellow, dia ada warna red, merah, dan juga ada warna grey. Jadi kalau Canon itu 6 warna, tapi campurannya grey dan merah, red. Tapi kalau si Epson itu light magenta dan light cyan. Masing-masing punya teknologi yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu menghasilkan kualitas cetak foto yang maksimal. Jadi kalau misalnya memang mau fokusnya cetak foto, ya teman-teman mau jualan foto dan customer atau kliennya itu mau bayar lebih mahal, ya kita bisa sediakan printer dengan 6 warna. Kenapa? Karena kalau kita punya printer buat cetak foto dengan 6 warna, ini udah pasti biaya cetaknya lebih mahal karena tintanya itu lebih banyak 6 warna. Tapi kalau kita punya kalau kita pilih yang 4 warna, ini juga lebih gampang dan lebih murah karena apa? Tintanya juga lebih murah ya karena 4 warna. Hasil cetaknya juga udah bagus. Kalau menurut saya udah bagus. Yang penting tadi syaratnya seperti ini. Dan juga biaya cetaknya, cost per printnya itu akan menjadi lebih murah. Dan juga selain itu printernya bisa dipakai buat cetak yang lain. Cetak dokumen, cetak buku, cetak stiker dan lain-lain itu bisa. Tapi kalau kita punya printer yang 6 warna, ini kita mau cetak dokumen dan lain-lain itu sayang. Kenapa? Karena udah pasti cost cetaknya akan menjadi lebih mahal karena tintanya 6. Ya, jadi teman-teman bisa tentukan ya karena ini semua printer saling mendukung ya, saling mendukung sesuai dengan fitur dan juga spesifikasinya, tujuannya masing-masing berbeda. Ada yang memang dibuat khusus buat fotografi, ada juga yang memang dibikin khusus bukan khusus tapi bisa cetak foto dan juga bisa buat kerja. Oke, itu aja yang saya mau rekomendasi.
Saya rasa saya udah kasih informasi cukup lengkap. Jadi kalau kita kembali lagi ke sini, rekomendasinya printernya apa aja? Ya tadi yang saya udah kasih rangkuman di sini ya. Pilih yang pasti printer Inktank dan original. Ya, ada yang 4 warna dan juga 6 warna. Syaratnya biar bagus cetaknya, tinta asli, foto paper yang bermerek ya. Pakai silky paper juga boleh. Hasil cetaknya akan bagus dan juga sumber filenya itu harus yang megapiksel. Oke, itu aja yang saya mau sharing ya. Kalau teman-teman punya inputan yang lain atau mau ditanyakan hal-hal yang lain, boleh di komen supaya kita bisa sama-sama belajar. Dan juga nanti kalau memang ada data perbandingan, kita kasih tahu juga. Supaya teman-teman punya data, punya informasi, dan juga teman-teman punya tips atau edukasi soal pilih printer yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.